Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sama, yaitu teks eksposisi. Kali ini kita akan membahas indikator membedakan fakta dan opini pada teks eksposisi. Yang akan kita bahas pertama sekali adalah pengertiannya. Untuk fakta, fakta itu sendiri adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, atau dengan kata lain nyata keberadaannya, atau pernyataan yang tak terbantahkan. Nah, sedangkan opini adalah hasil anggapan, pemikiran, pendapat, atau perkiraan seseorang, baik secara individu maupun kelompok, yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Untuk mengetahui perbedaan fakta dan opini, bisa kita lihat dari segi ciri-cirinya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu fakta. Adapun ciri-ciri dari fakta, yang pertama, fakta itu benar-benar ada atau kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, yang kedua, fakta itu merupakan hasil jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Yang ketiga, fakta itu menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Berikutnya, fakta itu kebenarannya bersifat objektif, artinya tidak berubah, nyata. Dan yang kelima, ada sebagian disertai dengan angka sebagai data pendukungnya. Dan yang terakhir, fakta itu dapat dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya, atau dengan kata lain, ada data akuratnya. Itu segi ciri-ciri dari fakta. Lain halnya dengan opini. Opini itu sendiri, kebenarannya belum pasti, ditandai dengan kata mungkin, barangkali, bisa jadi, dan lain-lain. Dengan kata lain, jika kita menemukan penggunaan kata mungkin atau barangkali dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut tergolong ke dalam kalimat opini. Nah, yang kedua, ciri-cirinya bersifat subjektif. Artinya, sewaktu-waktu bisa dipengaruhi, bisa berubah. Yang ketiga, pernyataannya berupa saran, usul, atau nasihat, ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya. Jadi, jika kita menemukan sebuah kalimat berupa saran atau usul atau nasihat, nah, menggunakan kata seharusnya, maka kalimat itu tergolong ke dalam kalimat opini. Dan yang keempat, pernyataannya bersifat pengandaian. Nah, dan yang kelima, tidak didukung dengan data yang akurat, jadi tidak ada buktinya. Dan yang keenam, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak ada data akuratnya. Nomor 5 dan 6 ini saling berhubungan atau penjelasannya sama. Baiklah, untuk memahami penjelasan tentang ciri-ciri fakta dan opini, maka kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, contoh kalimat fakta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Tergolong fakta karena semua orang, baik individu maupun kelompok, dan bahkan ada buktinya dalam peta dunia atau negara lain bahwa memang Jakarta ini adalah ibu kota Indonesia. Dan ini tidak bisa dibantahkan. Nah, yang kedua, tanggal 17 Agustus dipengaruhi sebagai hari kemerdekaan RI. Ini sudah tercatat di dalam sejarah Indonesia.
Nah, yang ketiga, pada tahun 2004 Aceh diterjang tsunami. Nah, ini sebagai bukti dia fakta bisa kita verifikasi dengan saksi mata pada kejadian di tahun 2004. Dan yang keempat, penyakit TBC disebabkan bakteri. Kenapa ini tergolong fakta? Karena ada bukti uji coba dari dunia kesehatan. Dan yang kelima, Pak Lili Asmili adalah Kepala Sekolah SMA PGRI Bandung. Ini tergolong fakta karena ada orang, nama orang atau subjek, dan ada tempat data yang didukung. Jadi untuk mengetahui kebenarannya bisa diverifikasi ke tempat sekolah SMA PGRI Bandung bahwa kepala sekolahnya bernama Pak Lili Asmili. Nah, itu contoh kalimat fakta. Nah, dan ini adalah contoh kalimat opini. Untuk memahaminya, kita perhatikan yang pertama. Belajar di SMA PGI terasa sangat menyenangkan. Tergolong dia ke dalam kalimat opini, kita temukan penggunaan kata terasa. Terasa ini adalah buah pikiran dari seseorang. Oke, dan ini jika kita tanyakan dengan orang lain belum tentu jawabannya sama, maka ini tergolong ke dalam opini. Sedangkan yang kedua, contohnya ruangan itu terlalu sempit. Sama dengan pertama, ada penggunaan kata terlalu sempit. Ini juga merupakan buah pikiran seseorang atau pendapat seseorang. Dan yang ketiga, pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum koruptor. Di sini ada penggunaan kata harus lebih tegas. Ini tergolong ke dalam kalimat saran. Kita ketahui kalimat saran merupakan salah satu bentuk kalimat opini. Yang keempat, kemungkinan harga cabai melonjak tinggi akibat krisis ekonomi yang sedang terjadi. Penggunaan kata kemungkinan ini merupakan adalah bentuk ciri kalimat opini, pengandaian atau suatu yang belum pasti. Yang kelima, korban COVID-19 akan terus melonjak tinggi jika belum tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengetahui protokol kesehatan. Ada dua penggunaan kata opini di sini, yaitu akan dan jika. Jadi ini adalah pengandaian. Jadi bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang perbedaan ciri fakta dan opini beserta contohnya. Untuk lebih memahami indikator materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Bacalah kembali teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kemudian, datalah kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks tersebut. Jadi, tugasnya temukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Minimal, siswa ibu di sini memperoleh 3 contoh kalimat fakta dan 3 contoh kalimat opini minimal. Ini lanjutan dari teks sebelumnya. Ini adalah paragraf terakhir dari teks yang tadi. Semoga berhasil dalam mengerjakannya. Diharapkan teliti dan baca dan pahamilah dulu teks ini sebelum mengerjakan. Semoga sukses dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.